semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 31. Di awal video ini, melihat kakek Minchul yang begitu kesal, Tuan Magic Sign yang belum mengetahui alasannya pun sempat mencoba memintanya untuk memaafkan Kim Jun dengan mengatakan, ia tidak yakin dengan semua ini, tapi bisakah kakek Minchul memaafkan Kim Jun kali ini karena telah menyelamatkan nyawanya? Tentu saja kakek Minchul tak bisa memaafkannya dengan begitu saja. Ia bahkan merasa jika itu bukanlah urusan Tuan Magic Sign. Meski begitu, Tuan Magic Sign menjelaskan, ia mengerti jika sepertinya Kim Jun membuat masalah besar, namun ia yakin Kim Jun tidak sengaja melakukannya. Kim Jun pasti melakukannya karena tidak punya pilihan lain. Mendengar hal itu, kakek Minchul yang tak mengerti kenapa Tuan Magic Sign sampai sebegitunya pada Kim Jun bertanya, kenapa dirinya bisa berkata seperti itu. Tuan Magic Sign pun tersenyum mengatakan, waktu tak hanya mengambil banyak hal, tapi juga mengajari banyak hal di saat yang sama. Meski sempat terdiam karena mengerti maksud perkataannya, kakek Minchul tak bisa mengubah keputusannya begitu saja. Karena ia merasa Kim Jun sudah begitu melewati batas. Melihat sikapnya yang begitu keras kepala, tentu membuat Tuan Magic Sign keheranan. Hingga ia pun bertanya, apa yang Kim Jun lakukan kepadanya hingga dirinya bertindak sejauh ini? Kakek Minchul pun mengatakan, itu karena Kim Jun sudah menjual Azure Dragon Sword miliknya. Tentu saja, hal itu membuat Tuan Magic Sign tersentak kaget, bahkan terdiam sebentar mencerna apa yang terjadi. Pada saat yang sama, Tuan Magic Sign teringat dengan senjata Gangnir yang Kim Jun gunakan. Hingga ia pun bertanya pada kakek Minchul, apakah senjata luar biasa yang kakek Minchul berikan pada Kim Jun itu dibeli dengan menggunakan uang dari Azure Dragon Sword? Karena Kim Jun sebelumnya mengatakan bahwa kakek Minchul sendiri yang membelikan tombaknya. Tentu saja, hal itu membuat kakek Minchul terperanjat karena ia sama sekali tak pernah melakukan hal seperti itu. Bersamaan dengan Kim Jun yang membatu karena menyadari jika dirinya dalam masalah besar, kakek Minchul mengeluarkan auranya yang membuatnya terlihat seperti Super Saiyan Blue. Seketika itu juga Kim Jun yang panik langsung membuat alasan bahwasanya ia tidak menjualnya. Ia hanya meninggalkannya sebagai jaminan untuk sementara waktu. Ia juga dapat mencarinya. Harga jaminannya pun tidak banyak. Jika ia pergi ke perusahaan asosiasi Hunter, ia pasti akan mendapatkannya kembali. Sayangnya, semua perkataan Kim Jun tak bisa menenangkan kemarahan kakek Minchul yang kini bertanya pada Tuan Magic Sign, apakah ia masih harus maafkan si berandal itu? Tuan Magic Sign yang mengerti kemarahannya pun tak bisa berbuat banyak, di mana ia hanya memintanya untuk jangan sampai membunuhnya. Bersama dengan Kim Jun yang semakin panik karena mendengar perkataan Tuan Magic Sign, kakek Minchul kini melangkah ke arahnya sembari mengatakan, karena Kim Jun sudah menjual pedang itu dan setidaknya Magic Sign meminta banyak padanya, ia tidak akan membunuhnya. Ia hanya akan melepaskan Kim Jun setelah satu pukulan dan lebih tidak kurang. Blokir, hindari atau mati, lakukanlah sesuka Kim Jun. Mendengar perkataannya, Kim Jun yang melihat wajahnya begitu murka tidak berpikir bahwa kakek Minchul hanya akan menyerangnya dengan satu serangan saja. Ia pikir kakek Minchul akan menghabisinya dengan satu serangan itu. Kini, Kim Jun yang semakin terpojok makin menempel dengan dinding ruangannya, yang membuatnya terus memohon agar kakek Minchul memaafkannya. Sayangnya, niatan kakek Minchul sudah bulat. Ia hanya akan mengakhiri masalah itu dengan satu pukulan darinya. Dengan begitu, kakek Minchul pun kini mengangkat ke lengan kanannya, lalu melayangkan pukulannya ke arah Kim Jun. Saat itu, Kim Jun yang tak punya pilihan lain ketika tinju yang bisa menghilangkan nyawanya berada tepat di depannya. Alih-alih kabur atau menghindarinya, Kim Jun malah menahannya dengan mengadukan tinjunya juga. Tentu saja, keputusan Kim Jun membuat kakek Minchul terkejut. Ia tak menduga jika Kim Jun akan langsung menghadapi tinjunya. Selain itu, tangan Kim Jun terlihat baik-baik saja yang normalnya akan patah, bahkan bisa hancur sepenuhnya. Melihat Kim Jun yang hanya sedikit kesakitan, kakek Minchul tentu merasa belum puas yang membuatnya mengeluarkan auranya kembali. Menyadari hal itu, Kim Jun pun yang terkejut segera bertanya, apa yang ingin dilakukannya? Kakek Minchul bilang hanya akan memukulnya sekali saja. Juga ia dapat menghindari atau mati atau bahkan melakukan apapun. Tapi sekarang, kenapa kakek Minchul malah ingin menyerangnya lagi?
Saking ketakutannya jika ia harus menahan kembali serangannya, Kim Jun pun segera melompati ranjang lalu berlari keluar dengan beralasan ia akan mencari udara segar. Melihat Kim Jun yang melarikan diri, Paman Mancul dan juga Nona Seoyun yang merasa ngeri jika harus berada di sana, tentu langsung ikut dengan keluar bersamanya. Hei, Kim Jun, tunggu, bawa aku juga, hei. Tingkah mereka pun membuat Takeya Minchul dan Tuan Magic Sign yang tak habis pikir dengan mereka. Hai terdiam datar melihatnya. Hingga Tuan Magic Sign tertawa mengatakan, jika kakek Minchul nampaknya sudah ikut menua juga. Kakek Minchul bahkan mengontrol kekuatannya karena dirinya bisa saja mati. Mendengar hal itu, kakek Minchul pun kembali mendekat ke ranjang Tuan Magic Sign beralasan akan merepotkan jika Tuan Magic Sign benar-benar mati. Tapi siapa pikir akan seperti ini akhirnya. Tuan Magic Sign pun kembali tertawa. Ia juga terkejut akan hal itu. Namun ia bertanya, jujur saja, kakek Minchul sebenarnya tidak sebenci itu pada Kim Jun kan? Seketika itu juga kakek Minchul menyengatkan alisnya menyanggah hal tersebut. Omong kosong, Kim Jun itu seperti perusak pemandangan. Jika ia dapat menyingkirkannya, akan ia lakukan dengan senang hati. Mendengar jawabannya, Tuan Magic Sign pun kembali meledeknya. Apakah kakek Minchul yakin itu bukan karena cucunya yang sangat menyukai Kim Jun? Kakek Minchul pun mendengus memalingkan wajahnya. Ia enggan untuk menjawabnya. Meski begitu, kakek Minchul kembali duduk di samping kasurnya lalu bertanya dengan serius. Apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu? Tuan Magic Sign yang mengerti agak-agaknya tersenyum lalu menceritakan semua yang ia alami. Saat kemudian, setelah mendengar semua ceritanya, kakek Minchul yang mulai mengerti pun mengatakan, sulit dipercaya, seolah-olah jejak Apostle of Temperance ditemukan di 10 Star Dungeon tidaklah cukup. Sebuah mutan muncul di dungeon itu ketika sedang mencari Order of Truth. Terlebih lagi, yang menyingkirkannya adalah si berandal Kim Jun itu. Melihat reaksinya yang seperti itu, Tuan Magic Sign pun tertawa menggodanya. Jika seharusnya kakek Minchul melihatnya sendiri. Mendengar hal itu, kakek Minchul pun terdiam. Ia merasa aneh sekaligus kebingungan. Karena Kim Jun tidak sekuat itu ketika ia bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Melihatnya yang berterdiam begitu, Tuan Magic Sign pun mengatakan, nampaknya kakek Minchul masih tidak mengakui Kim Jun. Kakek Minchul pun menghela napasnya, lalu membenarkan hal itu. Meski apa yang Tuan Magic Sign katakan itu sungguhan, ia tidak akan mengakuinya. Sejujurnya, mungkin itu karena Pro Hunter sekarang yang tidak ia percayai. Ia tidak pernah melihat satu saja yang baik. Bahkan di antara para S-Class, mereka semua bukanlah apa-apa. Mendengar hal itu, Tuan Magic Sign yang merasakan hal yang sama pun mengatakan, jika kakek Minchul memang benar, mereka bukanlah apa-apa. Ia juga berpikir seperti itu. Ketika merujuk Heroes of Cataclysm, Sword Sign dan Magic Sign akan berpikiran sama. Arti dari Pro Hunter sekarang terlebih dari pekerjaan yang menguntungkan. Mereka tidak menyangka kedatangan era baru sejak mereka menantikan kedamaian lebih dari siapapun. Tapi mereka berdua menyadari jika dunia tak seaman yang mereka pikir. Dengan semua hal itu, kakek Minchul mengatakan, setelah semua pahlawan menghilang dan tubuh tidak bencana itu bangkit, apakah dunia bahkan punya kekuatan yang cukup untuk melawannya? Tuan Magic Sign pun menutup matanya sebentar lalu menjelaskan. Ia tidak tahu itu mungkin tujuan dari Order of Truth. Tapi seorang yang dianggap remeh akan mencapai hal yang mustahil. Era mereka sudah berakhir, bahkan mungkin sudah berlalu. Mereka saja yang belum menyadarinya. Sudah banyak waktu yang telah berlalu. Tentu saja, perkataan Tuan Magic Sign membuat kakek Minchul terkejut. Meski begitu, Tuan Magic Sign tertawa begitu lepas tanpa beban apapun. Dikala sang sinar matahari sore menyinari tubuh tuanya. Di saat yang sama, di luar rumah sakitnya, Seok Suyun yang telah tiba langsung meluk erat ayahnya. Melepaskan rasa kekhawatiran yang telah ia pendam begitu lama. Paman Mancul yang mengerti akan hal itu, tentu membiarkan putrinya menangis di pelukannya. Yang membuatnya ikut terhanyut dalam rasa haru. Hingga ia teringat jika itu semua berkat Kim Jun yang telah menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, di tengah derai air mata, Paman Mancul berterima kasih pada Kim Jun. Kim Jun pun tersenyum mengatakan, itu bukanlah masalah baginya. Waktu pun berlalu. Dikatakan bahwa pemandangan terbaik di dunia adalah pemandangan dari segala hal yang telah kembali seperti semula.
Seiring waktu yang berlalu, mereka bertiga, Paman Mancul, Tuan Magic Sign dan juga Kim Jun, keluar dari rumah sakit satu persatu. Dan semua dapat kembali ke tempat mereka berada. Namun, ada beberapa hal yang berubah. Perubahan pertama adalah Tuan Magic Sign yang mengambil Soyun sebagai muridnya. Selanjutnya adalah penerimaan biaya yang dijanjikan karena menyelamatkan hidup Magic Sign, yang senilai sekitar 7,7 juta dolar. Meski hal itu membuat Kim Jun terkejut, karena awalnya ia hanya bercanda. Tuan Magic Sign mengatakan, ya Kim Jun bisa mengambilnya, ia akan mengembalikannya ke masyarakat yang merasa bersalah dan gunakanlah sesukanya. Dengan begitu, Kim Jun pun menggunakan 385.000 dolar untuk mengembalikan ajur Dragon Sword kepada kakek Mincul. Tentu saja ia hampir mati saat mengembalikannya, tapi untungnya penasihat Seo bisa menahannya. Juga, progres Lecture Hercules telah meningkat 47,3% dengan total progres 49,3%. Tentu itu bukan niatan Kim Jun, tapi ia berterima kasih atas kejadian itu. Ia dapat mendapatkan Gangnir dan juga uang yang senilai 9,5 billion won. Kini Kim Jun yang telah kembali ke akademinya langsung disambut oleh Minyul yang tengah berlatih. Kim Jun pun bertanya padanya, apakah Minyul tidak mengkhawatirkan dirinya? Kenapa ia sama sekali tidak menjenguk dirinya di rumah sakit? Minyul pun menyangkalnya. Ia memang merasa sungguh khawatir. Tetapi Nona Seyun bilang bahwa Kim Jun baik-baik saja. Jadi Minyul pun berpikir demikian. Selain itu, Minyul juga merasa jika Kim Jun adalah teman yang luar biasa. Jadi ia percaya Kim Jun akan baik-baik saja dalam waktu yang singkat. Di tengah obrolan mereka, Nona Seyun pun datang dan tiba di sana. Setelah bertegur sapa sebentar, Minyul pun meminta bantuan pada Nona Seyun. Bahwasanya ia membutuhkan suatu item dan apakah Nona Seyun bisa mendapatkannya untuk dirinya. Setelah melihat itemnya, Nona Seyun pun mengatakan jika ia dapat mendapatkannya untuk Minyul sekarang juga. Hal itu membuat Minyul kegirangan. Meski banyak hal yang telah berubah, ada satu hal yang tetap konsisten, yaitu Academy Dream, yang mana tempat itu seperti rumah bagi Kim Jun sekarang. Beberapa hari kemudian, Kim Jun pun mendengarkan lanjutan lektur Hercules yang menjelaskan. Dalam pelajaran terakhir, aku menyebutkan tentang God Power. Mungkin ada beberapa dari kalian yang benar-benar menyadari signifikan dari God Power itu. Meski itu tugas yang sulit, sesekali ada murid yang seperti itu. Murid itu mungkin terkejut dengan progres lecture yang tiba-tiba naik kan? Tidak perlu terkejut, karena pelajaran ini sejak awal dibuat dengan niat untuk mengajarimu God Power. Simpelnya, kau baru menyadari apa yang kau inginkan untuk belajar pelajaran ini. Itulah mengapa progresmu akan meningkat sebanyak itu. Namun, apa kau pikir kau tidak perlu mendengarkan pelajaran ini lagi? Itu konyol, sangat payah. God Power adalah kekuatan yang dekat dengan sumbernya. Untuk menggunakan sepenuhnya kekuatan tak terbatas itu, kau butuh otot yang kuat, yang dapat membantumu. Karena itu, kecuali kau punya tubuh yang telah dilatih untuk mencapai batas, maka kau tidak akan mampu menahan God Power. Itulah alasan kenapa aku menekankan pentingnya otot pada pelajaran ini, yang bertujuan untuk menciptakan tubuh yang mampu menahan God Power. Dengan itu, pelajaran sebenarnya dimulai sekarang. Mendengar semua penjelasannya, Kim Jun pun mengerti. Intinya, ia sekarang dapat menggunakan God Power, namun tubuhnya dalam kondisi dia tidak dapat menahan kekuatan itu. Jadi solusinya adalah latihan otot, dan otot. Tapi tetap saja, Kim Jun masih merasa heran. Apa karena progres pembelajaran yang sudah 49,3% selesai, ia telah menyelesaikan misi harian Hercules lebih cepat dari biasanya. Jadi ia punya waktu luang yang lebih banyak. Jika seperti itu, Kim Jun berpikir, apa ia bisa mendapatkan lektur lainnya? Ia juga dapat banyak uang sekarang. Selain itu, masih belum ada pelajaran dari Heaven's Equality Course. Kim Jun juga berpikir, haruskah ia membeli eliksir saja? Jika ia punya banyak mana untuk memanggil Gangnir, ia akan menjadi bencana berjalan. Selain itu, Transcendence Shop dipenuhi dengan eliksir sebagai suplemen bagi kekurangan mana. Seperti Purification Oil, Freshener, Elixir of Nectar, dan item eliksir lainnya. Saking kebingungannya, Kim Jun pun terdiam cukup lama memikirkan pilihan mana yang harus ia ambil. Pikirannya pun condong pada sebuah pilihan, di mana akan lebih baik baginya jika mendengarkan sebuah pelajaran baru. Terlepas dari apapun,
ia tidak dapat sepenuhnya menyerap energi dari eliksir sekarang. Meskipun ia punya Leksur Merlin, semata-mata itu bukan tentang kultivasi mana, tapi tentang pemahaman mana. Untuk sepenuhnya menyerap energi dari eliksir, ia harus mempelajari lebih lanjut tentang kultivasi mana. Jika ada pelajaran yang harus ia pelajari, seharusnya sekaranglah waktu yang tepat untuk mempelajari itu. Karena ia juga punya 9,5 billion won. Video ini pun diakhiri dengan begitu, Kim Jun pun mengirim pesan pada Stable Mentor. Karena ia betul memiliki cukup kausalitas. Jadi jika Stable Mentor dapat merekomendasikannya leksur yang bagus terkait kultivasi mana, tolong segera kirimkan kepadanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.